Halo semuanya, di sini saya akan berbagi ilmu tentang kondisi sosial dan ekonomi pra-Restorasi Meiji atau zaman Edo dalam tugas perkembangan masyarakat global. Saya membuat video ini, saya ingin berbagi kepada kalian semua tentang pemahaman yang saya pahami sebelum masa restorasi Meiji di Jepang. Dan inilah sejarahnya zaman Edo atau pra-restorasi Meiji. Semuanya, izinkan saya juga memperkenalkan diri. Nama saya Fatihah Zalfari Hadatul Aishi dengan NIM 2210317 kelas 1B. Setelah saya memperkenalkan diri, izinkan saya membagi ilmu yang saya dapat tentang zaman Edo atau pra-restorasi Meiji. Ini dia, selamat menyaksikan. Zaman Edo adalah salah satu pembagian periode dalam sejarah Jepang yang dimulai sejak Shogun pertama Tokugawa Ieyasu mendirikan Shogunan Tokugawa di Edo, yang berakhir dengan pemulihan kekuasaan kaisar dari tangan Shogun terakhir Tokugawa Yoshinobu, sekaligus mengakhiri Shogunan Tokugawa yang berlangsung selama 4 tahun. Zaman Edo juga disebut sebagai zaman Jepang modern. Shogun Tokugawa adalah shogun ketiga dan terakhir selama periode Edo. Shogun Tokugawa atau periode Edo ini didirikan pada tahun 1603 dan berakhir pada 1867. Shogun Tokugawa adalah pemerintahan kediktatoran militer feodalisme di Jepang. Shogun ini dibuat oleh Tokugawa Ieyasu dari awal hingga akhirnya dipimpin oleh Shogun Tokugawa. Tokugawa Ieyasu berhasil menjadikan keshogunan hanya untuk milik keluarganya saja. Ieyasu memiliki 11 anak dan Hidetaka merupakan anak ketiga yang mewarisi gelar shogun. Dinamika kehidupan sosial masyarakat pada zaman Edo adalah salah satu peraturan yang diterapkan pada keshogunan Edo adalah stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah klasifikasi orang dalam kelompok-kelompok yang berbeda. Dan menurut Wibawarta, dikatakan bahwa stratifikasi sosial adalah perbedaan masyarakat menjadi lapisan hierarkis kelas dengan manifesti kelas yang lebih tinggi dan kelas lebih bawah. Lalu menurut Mikoso pada tahun 1992 mengatakan bahwa susunan masyarakat zaman Edo terdiri dari 4 kelas. Lalu akan dijelaskan dalam slide selanjutnya mengenai susunan masyarakat pada zaman Edo. Lalu di sini juga saya akan menjelaskan susunan masyarakat pada zaman Edo terdiri dari 4 kelas. Yang pertama adalah kelas militer atau samurai, yaitu bushi. Yang kedua petani atau nomin. Yang ketiga tukang atau pekerja atau pengrajin atau worker yang bisa disebut dengan shoko. Lalu ada kaum pedagang, yaitu shonin. Keempatnya juga disebut dengan sebutan shinokoso. Selain itu, ada juga kelas bangsawan atau kuge. Kaum bangsawan tidak termasuk ke dalam pengklasifikasian kelas sosial karena dilihat dari sisi kekuasaannya, kaum bangsawan tidak memiliki apapun dari kekuasaan dan justru dipegang oleh buke dan para daimyo sekitar 270 orangan. Menurut Suherman,
Golongan samurai adalah pengikut prajurit shogun dan daimyo berjumlah sekitar 2 juta orang. Pekerjaan mereka adalah militer dan berkegiatan administrasi di pemerintahan. Lalu selanjutnya adalah dinamika kehidupan ekonomi masyarakat pada zaman Edo. Pada masa Tokugawa, sistem pemerintahan adalah sistem bakuhan, yaitu sistem pemerintah daerah. Kota Edo tumbuh menjadi pusat ekonomi di Jepang saat itu. Lalu Tokugawa menjadikan Edo pusat bakufu. Oleh karena itu, masyarakat mulai berdatangan ke Edo untuk mencari pekerjaan maupun mengembangkan usahanya. Nah, uang yang hanya dianggap sebagai alat penukar untuk memudahkan transaksi pedagang kemudian berkembang dan menunjukkan peranannya yang sangat penting. Bakufu juga membuat uang dari emas, perak, dan tembaga dengan jumlah besar. Daimyo juga demikian untuk membuat uang dari kertas. Lalu para pedagang memberi kontribusi besar terhadap perjalanannya jalan roda ekonomi Koshugunan Tokugawa dan antara para pedagang dengan para penguasa di Jepang. Daimyo yang ingin memperkaya diri ini justru memperburuk keadaan ekonomi Jepang. Daimyo melakukan seperti yang dilakukan oleh pemerintahan Shogun Tokugawa, yaitu mengeluarkan uang logam dan juga uang kertas. Keputusan ini daimyo mengakibatkan merosotnya nilai uang di zaman Edo. Setelah menurunnya ekonomi pada zaman Edo, karena masyarakat Edo adalah sebagiannya agraris, yaitu petani, beban yang memberatkan kelas petani memberikan dampak buruk pada pemerintahan Shogun Tokugawa. Petani mengadakan pemberontakan menentang pajak tanah yang memberatkan kehidupan dan ekonomi kelas petani. Keadaan Shogun Tokugawa pun menjadi kacau. Mungkin cukup sekian yang saya dapat jelaskan tentang kondisi sosial dan ekonomi pada zaman Edo, yaitu sebelum prarestorasi Meiji-nya. Lalu mohon maaf bila saya ada kata-kata yang tidak berkenan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya yang telah mendengarkan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Dan ini juga ada slide terakhir, yaitu sumber artikel dan gambar yang ada di slide-slide sebelumnya. Terima kasih.